Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali kita bersama-sama menghampiri Tuhan. Kita sembah Tuhan sebab Dialah Tuhan yang baik, sungguh baik buat setiap kita. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Ku tinggikan Engkau, ku agungkan namamu Tuhan, namamu Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu lagi dalam lilin kecil. Sekecil apapun perbuatan baikmu, percayalah apa yang kau tabur pasti kau tuai. Walaupun terlihatnya kecil, tetapi kebaikan itu akan kita tuai pada saat sudah tiba waktunya buat Tuhan membalasnya pada setiap saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk terus melakukan kebaikan, tabur benih kebaikan dimanapun kita berada. Haleluya.
Mari sama-sama kita dalam doa. Bapa, terima kasih kembali pada pagi ini kami mau belajar kembali firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkannya, baik hamba menyampaikan maupun kami mendengarkannya. Kami sama-sama dijamah, dilawat, diubahkan, dijadikan segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan, menjadi terang berkat kesaksian dimanapun kami berada. Tubuh setiap kami Tuhan dengan kuasa tubuh dan darah-Mu, di dalam nama Bapa Putra Kudus kami berucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, di episode kali ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan sama-sama melanjutkan dari episode kemarin, masih tentang di dalam satu perikop, yaitu minyak seorang janda, yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Elisa kepadanya, kepada janda itu, apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini saya akan memberikan satu tema, yaitu supernatural blessing atau berkat supranatural. Amin. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana karena kita kurangnya pengendalian diri, kita dapat terlilit utang piutang yang sangat-sangat pada akhirnya memberikan setiap kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan keluar dengan cara apa? Dengan cara memberikan berkat supranatural. Apa sih yang dimaksud dengan berkat supranatural? Berkat supranatural itu adalah satu berkat yang tidak lazim, tidak biasa, dan seakan-akan kayaknya nggak mungkin itu terjadi. Ini yang dialami oleh si sang janda itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena janda ini memang udah gak punya apa-apa lagi untuk melunasi hutangnya. Apa yang bisa dia perbuat untuk melunasi hutangnya? Kecuali menyerahkan anak-anaknya untuk jadikan budak. Tetapi pada waktu dia datang kepada Elisa, Elisa berkata dan bertanya, apa yang ada padamu? Janda ini menjawab, cuman ada sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli ini seperti tempat buat minyak yang saya rasa isinya tuh gak lebih dari 2 liter, 3 liter. Gak akan sebanyak itu. Mungkin isinya sangat sedikit. Apa gunanya sih yang sesedikit itu gitu loh? Bisa dipakai buat apa? Kalau dijual pun udah nggak mungkin. Karena nggak ada harganya, Bapak Ibu. Nah, seringkali yang pertama yang kita mau sama-sama belajar tentang berkat supranatural adalah tentang apa yang ada pada kita. Bukan apa yang nggak ada loh, tetapi apa yang ada kepada saudara dan saya. Saat ini apa yang ada pada saudara dan saya, apa yang kita miliki. Mungkin kelihatannya kecil, mungkin kelihatannya tidak berarti, tetapi itu adalah awal dari supernatural blessing saudara dan saya. Sebab Tuhan selalu memulai dari apa yang ada kepada saudara dan saya. Sekali lagi saya ulangi, karena ini penting dan harus disampaikan berulang-ulang. Kenapa? Karena walaupun sudah disampaikan berulang-ulang, seringkali kita masih lupa, Bapak Ibu. Kembali saya mengingatkan, supernatural blessing dimulai yang pertama dengan apa yang ada kepada saudara dan saya. Yuk kita lihat apa yang kita punya saat ini. Apakah engkau masih punya modal untuk dagang walaupun modal mungkin gak terlalu besar? Apakah engkau masih punya kemampuan, punya kesehatan? Apa yang ada pada kita? Pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalaupun kita masih hidup, seenggaknya kita masih memiliki nyawa, masih memiliki tubuh yang sehat untuk kita hidup. Amin. Dan itu udah cukup untuk Tuhan melakukan supernatural blessing buat saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkat kebenaran firman Tuhan. Setelah kita lihat apa yang kita punya, apa yang ada pada kita, bawa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan berkati dan untuk Tuhan pakai sesuai dengan tuntunannya. Karena apa yang ada pada kita, kalau kita nggak tahu cara mempergunakannya, cara memakai dengan benar dan dengan tepat, itu tidak akan terjadi mujizat buat kita. Amin. Mungkin saat ini pada saat kita mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan, kita nggak punya apa-apa. Mungkin saat ini kita masih punya sejumlah orang, paling sekitar 100.000, 200.000. Dan kita pikir, apakah 100.000, 200.000 cukup untuk melunasi hutang sebesar 500 juta?
Nggak mungkin kan? Tetapi apa yang ada pada kita cuma itu, bawa sama Tuhan. Tuhan nanti akan memberikan tuntunan dan hikmat. Dan memang ini ada bukti nyata, kesaksian yang luar biasa. Ada sebuah kesaksian tentang seorang ibu rumah tangga yang dia mengalami masalah keluarga, KDRT, suaminya tidak melakukan tugasnya dengan baik, dianiaya, suaminya melakukan hal-hal yang tidak benar, bahkan suaminya selingkuh, suami tidak menafkahi dia, kondisi keuangannya morat-marit dan nggak jelas. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia cuma punya sedikit modal dan dia berjualan nasi uduk. Dan pada saat dia berjualan nasi uduk, itu pun dia berjualan bukan di pasar, bukan tempat yang ramai, tetapi di sebuah persekutuan doa, Bapak Ibu. Karena dia jemaat dari persekutuan doa itu, dia berjualan di sana. Singkat cerita, kadang-kadang jualannya laku, kadang-kadang enggak, kadang-kadang malah ditawar, udah nggak, harganya murah, modal mepet, jualannya pun ditawar, untungnya udah mustahil buat hidup lah. Sangat mustahil. Bahkan beberapa kali ada yang bilang nasi uduknya kurang ini, kurang itu, rasanya nggak enak dan lain sebagainya. Tetapi ibu ini pantang menyerah, dia tetap setia melakukan dengan apa yang ada pada dia. Saudara tahu, setelah beberapa tahun berlalu, apa yang terjadi? Ibu ini di masa pandemi adalah salah seorang agen real estate properti, di mana semua orang mengatakan mustahil untuk menjual properti dalam jumlah yang besar. Tetapi dia menjual properti dengan omset puluhan miliar dalam 1 bulan. Bayangkan? Ini yang disebut supernatural blessing, Bapak Ibu. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin. Kalau hari ini kita mengalami masalah keuangan atau apapun, apa sih yang ada pada kita? Apa kemampuan kita? Kerjakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Mulailah dengan apa yang ada, bukan apa yang nggak ada, Bapak Ibu. Bawa sama Tuhan dan Tuhan akan berikan hikmat kepada kamu. Itu yang kedua. Dan ketiga, engkau taat melakukannya. Taat melakukan itu artinya engkau taat dan setia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun. Bukankah pada waktu Elisa berkata kepada janda ini, coba kamu ambil, minta sana bejana-bejana yang kosong, tapi jangan terlalu sedikit, kalau perlu yang banyak pada tetanggamu. Ya mungkin secara logika akhirnya si janda ini, ya udahlah secukupnya aja. Saya minta kepada tetangga, mungkin malu juga Bapak Ibu kalau minta banyak-banyak kan. Akhirnya dia minta kepada tetangga-tetangganya bejana kosong. Dan apa yang terjadi? Ketika dia menuangkan minyak dalam buli-buli itu ke setiap bejana itu menjadi penuh dan minyak dalam bulu-bulu tidak habis sampai semua bejana kosong terisi penuh. Dan singkat cerita, minyak di dalam bejana-bejana yang penuh itu bisa dijual untuk melunaskan hutang piutangnya dan untuk dia hidup sehari-hari. Itu yang disebut dengan supernatural blessing. Dimulai dari hal yang kecil, dari apa yang ada pada kita. Kita bawa kepada Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan multiplikasikan, Tuhan lipat kali gandakan. Dan jangan selalu melihat kepada hasil, Bapak Ibu. Seringkali kita gagal dalam mengalami fullness atau kepenuhan dari berkat yang supranatural karena kita sering membatasi Tuhan. Kayaknya kita kurang percaya. Ini pun yang dibilang sama janda ini kan, ketika semua bejana pun dia tanya sama anaknya, masih ada lagi nggak yang kosong? Berarti kan dia hanya nggak minta semuanya. Kalau dia minta lebih banyak lagi, mungkin berkatnya akan lebih banyak. Itu kan yang sering terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kita membatasi kuasa Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa bekerja dengan maksimal. Memang kita diberkati, memang kita dicukupi, memang kita akan dipenuhi segala keperluan-kebutuhan kita, bahkan segala masalah kita. Tetapi Tuhan ingin lebih dari itu. Sebab kan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus datang agar kita memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Kelimpahan jasmani, kelimpahan rohani, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera. Tujuannya cuma satu, sehingga melalui kelimpahan itu kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berperkara dalam kehidupan saudara dan saya. Supernatural blessing itu adalah hak, adalah bagian buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab di dalam kitab Kisah Para Rasul, mujizat itu adalah hal yang sangat biasa. Dan itu yang seharusnya kita alami, bahwa mujizat itu biasa buat kita, itu bukan hal yang aneh seharusnya. Tetapi seakan-akan sekarang mujizat menjadi sesuatu yang wow, sekarang menjadi sesuatu yang sulit kita jangkau. Kenapa? Karena kita sendiri membatasinya. Tetapi pada saat kita membiarkan Roh Kudus bebas bekerja dalam kehidupan kita untuk melakukan karyanya, Dia akan bekerja secara dahsyat, ajaib, luar biasa, maksimal, jauh melebihi apa yang kita pikirkan, bayangkan,
dan harapkan Bapak Ibu. Amin. Pernah nggak kepikir sama seorang yang bernama Petrus atau Kefas bahwa bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit? Yang dia pikir pada waktu itu apa? Dia khawatir, dia takut dituduh muridnya Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus disalib dan disangkal Tuhan Yesus 3 kali. Akhirnya ayam berkokok. Terus down, mengalami depresi, mengalami putus asa. Tetapi Petrus nggak pernah nyerah. Tentu di momen itu Petrus nggak akan pernah berpikir bahwa bayangannya dia bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Bapak sekali berkhotbah, 3.000 orang bisa bertobat terima Tuhan Yesus Kristus. Dari seorang yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus. Seorang yang tadinya, bahkan bukan hanya menyangkal, di salah satu kitab dikatakan dia menyangkal dan mengutuk. Tapi ingat, supernatural blessing itu selalu dimulai dari hal yang kecil. Pada saat kita membebaskan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, itu akan menjadi suatu hal yang besar. Amin. Hari ini ada supernatural blessing buat saudara dan saya. Karena itu memang hak kita, itu memang bagian kita. Sesuatu yang sudah seharusnya kita alami setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap saat, Bapak Ibu. Jangan batasi. Percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Hari ini ada supernatural blessing buat saudara dan saya. Gak usah berpikir yang terlalu jauh. Gak usah overthinking, mikir ini, mikir. Gak usah. Lihat dulu apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu. Kerjakanlah. Bawalah ke hadapan Tuhan. Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Dan hidupmu dan hidup kami menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat menikmati supernatural blessing hari ini. Dan percaya, berjalan bersama dengan Tuhan, ada mujizat, ada berkat, ada kemenangan, ada terobosan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di mana Engkau telah mengajarkan setiap kami bahwa untuk mengikut Engkau, Tuhan, kami harus penuh percaya totalitas kepadamu, Tuhan. Sebab Tuhan, pada saat kami percaya kepada Engkau, bebas bekerja dalam kehidupan setiap kami. Karena apa yang selama ini kami pikir mustahil, yang kami pikir tidak mungkin, selama ini apa yang kami kira kecil, tidak menghasilkan, tidak akan bisa memenuhi keperluan kebutuhan kami, apalagi untuk memberkati banyak orang. Ternyata pada saat kami bawa kepada Tuhan, itu dapat Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti pembacaan hari ini, Tuhan, sebuah minyak buli-buli, Tuhan, yang jumlahnya nggak terlalu banyak, tetapi ternyata memuaskan hutang janda ini yang sangat-sangat besar, Tuhan. Bahkan dapat memberkati janda ini hidup dengan anak-anak, ya Bapak. Dan juga kami teringat 5 roti dan ikan yang Tuhan ceritakan, di mana terjadi mujizat dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki, bahkan ada sisanya, Tuhan. Semuanya terjadi pada saat kami membawa apa yang ada pada kami kepada Tuhan. Dan kami mendengarkan tuntunan Tuhan untuk mengolah apa yang ada pada kami, sehingga mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, mendatangkan berkat yang luar biasa. Bapak, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas dalam penyampaian kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau sedang menaruh ke dalam hati kami setiap masing-masing yang menontonnya konten ini, Tuhan. Engkau sedang berbicara secara pribadi pada setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini. Karena hamba nggak tahu apa keperluan kebutuhan mereka. Tapi satu hal yang hamba tahu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik buat setiap kami. Kalau dulu Engkau bisa melakukan mujizat yang luar biasa, saat ini pun Engkau masih sama, bisa melakukan supernatural blessing pada setiap kami, Tuhan. Hari ini kami butuh kesembuhan, ada berkat kesembuhan, ada mujizat kesembuhan buat kami. Kami yang butuh, Tuhan, pemulihan ekonomi. Kami percaya tidak hanya dipulihkan, tetapi Tuhan limpah-limpahkan sehingga kami menjadi berkat dan kesaksian buat banyak orang. Kami membutuhkan jalan keluar. Kami yang membutuhkan, Tuhan, pemulihan dalam hubungan suami istri, orang tua, anak, keluarga, menantu, mertua, dan lain sebagainya. Kami percaya Engkau Allah yang sudah memulihkan setiap kami, bahkan Engkau Allah yang mempersatukan setiap kami di dalam kasih-Mu, Tuhan, sehingga keluarga kami, keluarga mempermuliakan nama Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu ini. Saat ini Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya supernatural blessing berlimpah atas bangsa kami, atas bangsa ini, presiden, wakil presiden, kabinet menterinya, Tuhan, lembaga-lembaga yudikatif,
eksekutif, legislatif, Tuhan, KPK, MPK, TNI, Polri, Tuhan, MPR, DPR, Tuhan, pakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa untuk mendapatkan sukacita, pemulihan kepada bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan hari-hari ini kalau memang ada laporan bahwa semakin meningkatnya kembali Tuhan kasus COVID. Kami percaya Tuhan kasus COVID semakin menurun dan pandemi ini sudah berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ingatkan setiap kami terus menjaga protokol kesehatan, untuk menjaga diri kami, untuk menjaga pribadi kami, khususnya menjaga ketaatan dan kepercayaan kami kepada kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari-hari ini. Bapak, terima kasih, kami akan mulai kegiatan kami sepanjang hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapak, kami ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukup, ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami pernah bersalah kepada kami, jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari penyakit, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kembali kekal sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa ya Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus menolong kami. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memberkati kami, kira tangan kami daripada malapetaka sehingga sakit yang tidak menimpa kami. Kiranya berkat anugerah di Bapa, kasih karunia dalam Tuhan kami Yesus Kristus, persoalan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai, memberkati, membimbing, memimpin setiap kami saat ini sampai kekal sampai selama-lamanya. Marata dalam Tuhan Yesus Kristus kami berikan manikan Engkau. Di dalam Bapa Putra Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Mari kita dikasih berkati Tuhan sama-sama. Katakan amin. Selamat pagi, selamat menikmati supernatural blessing. Jehovah Immanuel.